Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albania Sofyan. Saya dari Manajemen Pajak. NIM saya 1923310. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi yaitu tentang mata kuliah saya yaitu Manajemen Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Megawati. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung saja membahas materi saya pada hari ini, yaitu sumber-sumber pendanaan dan efisiensi modal. Sumber-sumber pendanaan dan efisiensi modal itu terbagi dari 5. Sumber pendanaan jangka pendek, sumber pendanaan jangka menengah, sumber pendanaan jangka panjang, sumber dana pasar modal, dan efisiensi pasar modal. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sumber pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah tenggat waktu atau umumnya tenggat waktu pendanaan jangka pendek hanya mencapai 1 tahun saja. Perusahaan memerlukan dana untuk pembayaran modal kerja atau kebutuhan yang harus terpenuhi dalam waktu 1 tahun. Laba yang ditahan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dari perusahaan. Dan sumber pendanaan cukup banyak, mudah dan biaya terjangkau. Dan di sini yaitu ada jenis pendanaan jangka pendek yang dikategorikan 2 jenis, yaitu pendanaan spontan dan pendanaan tidak spontan. Yang pertama yaitu pendanaan spontan. Pendanaan spontan merupakan jenis pendanaan yang dapat menyesuaikan diri secara spontan pada perubahan yang terjadi di perusahaan. Yang kedua, pendanaan tidak spontan. Pendanaan tidak spontan merupakan jenis pendanaan yang tidak terpengaruh oleh aktivitas perusahaan tersebut. Contoh dari pendanaan tidak spontan adalah leasing, kredit tanpa anggunan, dan pinjaman dari kredit. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh sumber pendanaan jangka pendek. Yang pertama yaitu utang pajak. Utang pajak muncul karena adanya aktivitas atau kegiatan perusahaan yang memperoleh laba atau pendapatan, kemudian harus dibayar pada periode tertentu. Secara otomatis, utang pajak bakal muncul saat perusahaan telah berhasil menjual dan memperoleh laba. Besar atau kecilnya nominal tersebut tergantung dari seberapa besar penjualan yang dilakukan. Yang kedua yaitu leasing. Leasing merupakan solusi pendanaan yang tenggat waktu pendek yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan jika ingin memiliki aset, seperti kendaraan dan perlengkapan. Dengan tenggat waktu nantinya, perusahaan bakal memperoleh aset dan bukan uang tunai. Selanjutnya yaitu utang dagang. Utang dagang muncul karena adanya perusahaan yang membeli stok bahan baku kepada supplier dengan sistem kredit. Jika tidak membeli secara kredit, maka tanggal tersebut perusahaan bakal berutang kepada supplier. Biasanya utang dagang harus dilunasi tidak melebihi waktu 1 tahun. Kredit tanpa anggunan. Biasanya, kredit tanpa anggunan diberikan oleh lembaga keuangan non-bank yang tidak memiliki adanya jaminan dari kredit. Yang kelima yaitu pinjaman dari kredit. Pinjaman kredit merupakan pinjaman utang dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Umumnya terdapat 2 jenis pinjaman kredit, yaitu kredit lini dan kredit transaksi. Kredit transaksi adalah kredit yang dikhususkan untuk tujuan yang jelas, sedangkan untuk kredit lini memungkinkan peminjamnya untuk berutang dalam nominal tertentu dan tidak melebihi batas waktu pinjaman. Nah, di sini saya akan menjelaskan sumber pendanaan jangka panjang. Sumber pendanaan jangka menengah adalah sumber pendanaan perusahaan yang pengembalian berjangka waktu maksimal 5 tahun atau lebih dari 1 tahun. Sumber pendanaan jangka menengah ini diambil oleh manajemen keuangan perusahaan karena adanya kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi jika menggunakan instrumen sumber pendanaan jangka pendek, tetapi juga berlebihan jika menggunakan pendanaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu contoh sumber pendanaan jangka menengah. Yang pertama, term loan. Term loan adalah sumber dana jangka menengah berupa kredit usaha yang umumnya memiliki tempo pengembalian di atas 1 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Jenis utang pinjaman ini umumnya disertai jaminan berupa barang modal perusahaan. Perusahaan yang menggunakan term loan untuk kebutuhan dananya harus membayar kembali angsuran dan bunganya di setiap periode tertentu. Misalnya pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan, triwulan, kuartalan, atau dibayarkan setiap tahun sekali. Yang kedua, equipment loan. Equipment loan adalah salah satu pendanaan jangka menengah untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Peminjam akan menanggung yang lebih tinggi dari harga pasar perlengkapan yang diinginkan tersebut. Yang ketiga, leasing. Leasing adalah alternatif pendanaan yang berbentuk sewa aset.
pemilik aset yang menyewakan asetnya yang dimilikinya kepada pihak yang membutuhkan aset tersebut selama jangka waktu tertentu. Pendanaan leasing tidak berupa uang, namun berupa sewa guna aset. Namun, makna leasing mulai berubah dan yang umum diketahui oleh masyarakat adalah leasing kendaraan, di mana sistem yang berjalan adalah sistem yang membutuhkan kendaraan, kemudian membeli kendaraan yang pembayarannya dicicil setiap bulan kepada pihak yang memberikan pinjaman. Selanjutnya yaitu sumber pendanaan jangka panjang. Sumber pendanaan jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang dirasakan dalam waktu yang lama juga. Umumnya sekitar 5 hingga 10 tahun periode. Alasan manajemen keuangan perusahaan memerlukan pendanaan jangka panjang adalah kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Pendanaan jangka pendek tentu tidak akan sanggup mengatasinya karena jumlah yang sangat relatif kecil. Maka dibutuhkanlah sumber dana jangka panjang untuk memenuhinya. Laba di tangan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu sumber dana pasar modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jika tidak akan ada bunga dalam skema pendanaan ini, sumber dari modal bisa berpengaruh pada struktur modal tersebut. Perusahaan yang memiliki kelebihan dana tersebut diinvestasikan melalui pembelian instrumen pasar modal yang berupa saham atau obligasi. Keuntungan saham berupa dividen dan capital gain, sedangkan keuntungan obligasi berupa bunga. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis produk pasar modal. Yang pertama itu saham, surat bukti penyertaan modal pada perusahaan. Yang kedua, obligasi, surat bukti pengakuan utang dari perusahaan penerbit obligasi. Yang ketiga, waran, surat hak membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan oleh pemilik. Yang keempat yaitu right issue, hak emisi untuk menerbitkan saham pada penawaran umum terbatas. Yang kelima, reksadana, sarana investasi bagi investor yang mempunyai kemampuan terbatas dari sisi dan dana waktu. Yang terakhir yaitu efisiensi pasar modal. Pasar modal dikatakan efisiensi bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh pemakai modal, sehingga informasi yang relevan dan terpercaya dan telah tercermin dalam harga-harga saham. Sebagian besar saham dihargai dengan tepat dan pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan memilih secara acak saham-saham dalam risiko tertentu. Pasar modal semakin efisien internal apabila biaya transaksi dalam perdagangan saham semakin rendah. Jika efisiensi ini dikaitkan dengan besarnya biaya untuk melakukan pembelian atau penjualan suatu saham. Sementara itu, derajat efisiensi eksternal akan ditentukan oleh kecepatan penyesuaian harga saham di pasar modal terhadap informasi baru. Dengan kata lain, apabila harga saham di pasar modal mencerminkan semua informasi yang ada dan berhubungan dengan saham tersebut, maka pasar modal akan memiliki efisiensi eksternal yang semakin tinggi. Baiklah, terima kasih waktunya dan saya akan mengakhiri video ini. Terima kasih telah mendengarkan dan memahami video yang saya buat pada hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.